Halo guys, lanjut lagi Battle Through the Heaven. Di bawah pohon rindang, pegunungan Akademi Jianan, terlihat Sun Er sedang berdiri menikmati indahnya pemandangan awan pegunungan. Saat lonceng kecil di pinggangnya berbunyi, satu sosok bayangan hitam tiba-tiba muncul di belakangnya. "Kamu akhirnya datang, Tetua Ling Ying," kata Sun Er. "Karena saya mengemban tugas dari Nona Muda, saya pasti kembali," kata Ling Ying. "Gimana kabarnya? Maksud Nona Xiaoyan kan? Tuan Muda Xiaoyan baik-baik saja. Perjanjian 3 tahun telah berakhir dan dimenangkan oleh Xiaoyan." Ling Ying kemudian menceritakan kejadiannya. "Kak Xiaoyan memang hebat, bisa mengenal Ratu Medusa. Dan Yunsan memang dozong yang kuat, tapi cuma Yun Botian yang sering berpetualang keluar. Kalau seperti itu, sepertinya cepat atau lambat Misty Cloud tinggal menunggu waktu saja." "Oh iya, Tetua Ling Ying, apakah Xiaoyan baik-baik saja?" Ling Ying mengangguk dan berkata, "Awalnya aku heran kenapa Nona mau melindunginya, tapi setelah melihatnya, aku akhirnya mengerti juga. Pandangan Nona ternyata tidak salah. Kalau Tuan Muda Xiaoyan diberi waktu yang cukup, saya rasa ketua sekte pun tidak akan membantahnya." Mendengar Ling Ying yang memuji Xiaoyan, Sun Er pun merasa senang. Tapi Nona juga harus tahu, kalau orang jenius seperti Xiaoyan juga cukup banyak di benua Dochi ini. Entah siapa di antara mereka yang akan menjadi yang terkuat. "Benar katamu, masih banyak yang jenius. Tapi tak peduli berapa lama, aku akan menunggu Kak Xiaoyan sampai menjadi yang terkuat." Mendengar kata Sun Er, Ling Ying tampak merenung dan bergumam. Xiaoyan ini benar-benar sesuatu. Bahkan Nona sampai mau menunggunya. Jika dia belum menjadi kuat, masa depan Nona bersamanya akan semakin berliku. Xiaoyan pasti akan terkejut kalau dia tahu banyak orang kuat yang akan muncul, dan klan apa yang ada di belakang Nona. Kalau suatu saat nanti Nona yang melindunginya, bagaimana dia punya muka lagi? Pikir Ling Ying. "Tetua Ling Ying, apa level kekuatan Kak Xiaoyan?" "Dia ada di peringkat bintang 1 Dadoshi." "Bintang 1 Dadoshi? Hebat juga Kak Xiaoyan. Sepertinya Kak Xiaoyan sudah berlatih keras selama 2 tahun ini." "Bagaimana bisa seorang tumbuh kalau dia tidak diasah? Tuan Muda Xiaoyan ini seperti giok yang bagus, cuma belum benar-benar diasah. Sayangnya Nalan Yenren tidak memoles batu giok itu dan malah bersikap impulsif." "Tetua Ling Ying, sepertinya kamu memuji Xiaoyan terus, padahal kamu jarang memuji orang," kata Sun Er sambil tertawa. "Xiaoyan ini layak untuk dibicarakan. Oh ya Nona, menurutku Xiaoyan mungkin akan sampai di sini 1 atau 2 bulan lagi. Perasaan rindu di hati Nona akan segera terlampiaskan." Mendengar kata Ling Ying, Sun Er pun makin merasa senang. Akhirnya ia akan bertemu lagi dengan Xiaoyan. "Tetua Ling Ying, kamu cari dulu tempat di luar akademi untuk beristirahat. Jangan menyelinap ke akademi kalau tidak perlu. Bila sampai orang tua itu tahu, nanti ada masalah lagi. Memang dia segan sama klan kita, tapi orang tua itu sangat tegas kalau soal aturan. Cuma sama orang tertentu saja dia diam." "Baiklah, kalau Nona ada perlu, tiup saja pipa itu. Aku akan datang." Setelah mengatakan itu, Ling Ying menghilang dari tempat itu. Ketika Sun Er akan meninggalkan tempat itu, sosok ganteng bernama Baisan muncul di tempat itu. Melihat Sun Er ada di sana, Baisan pun menyapanya sambil tersenyum manis. Baisan tahu kalau senyum manisnya itu sangatlah memikat. Selain itu, ia adalah murid yang paling berbakat di Akademi Jianan. Saat ia berharap Sun Er mau mengobrol dengannya, ia tampak kaget ketika Sun Er hanya mengatakan sepatah kata padanya, dan segera pergi dari tempat itu. Sikap acuh tak acuh Sun Er itu pun lantas membuatnya menjadi penasaran. Namun di saat Sun Er baru saja akan meninggalkan tempat itu, tiba-tiba Guru Rolling yang cantik datang ke tempat itu sedang mencari Sun Er. Rolling mengatakan kepada Sun Er kalau ia sangat menyayangkan Sun Er yang telah menyiapkan kesempatan menjadi murid akademi dalam Jianan. Namun Rolling juga tahu kalau penyebabnya adalah Xiaoyan, dan ia juga merasa jengkel terhadap Xiaoyan karena telah melewati batas cuti 1 tahunnya. Mengingat kompetisi akademi segera akan dimulai, Rolling juga menjadi ragu terhadap Xiaoyan apakah Xiaoyan mampu menjadi yang terbaik. Melihat Guru Rolling yang sedang kesal, Sun Er pun tersenyum. Ketika melihat Baisan ada di sana, Rolling kemudian mengajak Sun Er pergi, karena ia tahu Sun Er hanya menyukai seseorang. Sementara itu, Baisan akhirnya tahu ternyata Xiaoyan lah yang menyebabkan Sun Er tampak cuek padanya. Melihat Sun Er yang begitu peduli pada Xiaoyan, Baisan pun merasa cemburu dan menjadi penasaran terhadap Xiaoyan. Ia kemudian pergi meninggalkan tempat itu setelah daun kering menancap ke batu besar ketika daun itu terlempar dari tangannya.
Tak jauh dari Akademi Jianan terdapat daerah bernama Black Corner. Black Corner adalah daerah yang berada di luar Akademi Jianan. Banyak orang yang merasa heran mengapa daerah mafia ini bisa berada di dekat Akademi Jianan. Namun meskipun begitu, Black Corner telah menjadi ladang bisnis yang menggiurkan bagi banyak orang. Hukum rimba yang berlaku di wilayah Black Corner membuat siapa saja yang memiliki kekuatan dan harta dapat berbuat sesuka hati mereka di sana. Belum lagi banyaknya metode Qi kelas atas yang diperjualkan di daerah Black Corner membuat banyak orang luar berdatangan hanya untuk membeli metode Qi itu. Walaupun dengan harga mahal, agar bisa segera menjadi orang kuat ketimbang belajar secara susah payah. Setelah beberapa hari menempuh perjalanan dengan terbang di udara, Xiaoyan akhirnya melintas di atas wilayah Black Corner. Ini ya namanya wilayah Black Corner. Akhirnya kita sampai juga, kata Xiaoyan. Pulihkan dulu tenagamu, kata Yao Lao. Mendengar kata Yao Lao, Xiaoyan pun mengangguk dan akhirnya secara perlahan turun mendarat di hutan. Begitu mendarat di hutan, Xiaoyan kemudian menelan pil pemulihan energi dan berkultivasi memulihkan tenaganya yang telah terkuras selama penerbangan. Di saat berkultivasi, Xiaoyan merasakan energi Qi-nya yang mengandung racun hitam tiba-tiba mengalir dan bergejolak di tubuhnya. Ia kemudian membuka matanya, melihat jari tangannya yang menghitam. Xiaoyan pun tersenyum. Racun hitam itu sepertinya bisa menjadi senjata andalanmu. Tapi kalau tidak disempurnakan itu akan jadi senjata makan tuan, kata Yao Lao. Kalau saja bukan karena ingin mendapatkan salifat 7 roh hijau untuk membangkitkan guru, aku tidak akan mungkin membantu Nalanji membuang racunnya. Guru, apa kita sekarang ke Black Corner saja? Ayo. Tapi jangan sering terbang di sana, soalnya gak semua orang bisa terbang. Takutnya sayap kamu itu jadi incaran orang-orang kuat di sana. Jangan lupa, kamu katanya mau bantu Hai Bodong. Di sana banyak yang jual bahan pil pemulihan spiritual ungu. Setelah semua persiapan selesai, Xiaoyan kembali melesat ke udara dan beberapa saat kemudian Xiaoyan mendarat di Black Corner yang langitnya tampak gelap sepanjang jalan. Katanya tempat ini ramai, kenapa sekarang sepi? Coba jalan terus. Sepertinya Hai Bodong belum pernah ke sini, soalnya petanya salah ini. Ingat, di sini jangan jadi orang sok baik kamu, malah nanti kamu yang susah. Di sini mesti kejam. Tenang, bisa diatur guru. Di saat perjalanan, Xiaoyan menjumpai 3 orang yang akan merampoknya, namun mereka semua langsung dibantai oleh Xiaoyan. Melihat Xiaoyan dengan mudahnya membantai ketiga orang itu, seorang bernama Duoma meminta Xiaoyan untuk menjadi pengawalnya, di mana ia bersama tentara bayarannya sering pergi ke tempat lelang di kota Tanda Hitam. Di saat perjalanan menuju kota Tanda Hitam, Duoma mengatakan kepada Xiaoyan kalau kota Tanda Hitam dikuasai oleh klan 8 Gerbang, yang diketuai oleh Yuan Yi yang berada di peringkat 10 besar peringkat hitam. Sedang orang yang berada di posisi puncak adalah seorang berjuluk Kaisar Obat bernama Han Feng. Ketika mendengar nama Han Feng, api putih tiba-tiba menyala di cincin jari Xiaoyan, membuat Xiaoyan tampak terkejut. Sepertinya Yao Lao mengenal orang yang bernama Han Feng ini. Di tengah perjalanan, Xiaoyan melihat kalau kabut hitam tiba-tiba menjadi semakin gelap dan kemudian turun dari kereta untuk memeriksa keadaan. Tak lama kemudian muncul kabut hitam disertai angin kencang yang bertiup ke arah mereka. Beberapa saat setelah itu, satu sosok tubuh roh kemerahan muncul di depan penglihatan Xiaoyan. Di saat bersamaan, beberapa sosok bayangan hitam dengan rantai hitam tampak mengejar tubuh roh merah itu. Dengan cepat, rantai hitam itu meluncur dan melilit tubuh roh merah itu, membuatnya mengerang kesakitan. Dengan sekuat tenaga, tubuh roh merah itu berusaha untuk meloloskan dirinya dari rantai, namun tak berhasil, dan akhirnya tewas setelah sebelumnya diselubungi oleh kabut hitam yang keluar dari rantai hitam. Sementara itu, Xiaoyan yang baru saja menyaksikan kejadian itu di depan matanya tampak menegang. Ia tak mengira kalau Hall of Soul yang dikatakan Yao Lao telah muncul di tempat itu, yang dengan mudah menangkap tubuh roh merah peringkat doling tanpa perlawanan. Jadi, itukah mereka yang namanya Hall of Soul? Jurus mereka menakutkan, kata Xiaoyan. Yang kau lihat itu belum seberapa, mereka masih ada jurus khusus untuk melawan roh. Untung waktu itu aku punya api tulang dingin jadi bisa selamat. Xiaoyan, kita coba saja ke tempat lelang dulu di kota Tanda Hitam. Soalnya tempat itu jauh lebih bagus dari Jiama. Xiaoyan akhirnya tiba di kota Tanda Hitam dan kemudian bergegas menuju ke toko 1000 obat yang ada di kota hitam untuk membeli bahan pil di sana.
Namun sesampainya di sana, Xiaoyan merasa jengkel karena harga obat yang ada di sana sangat mencekik leher. Xiaoyan akhirnya keluar dari toko 1000 obat sambil mengumpat setelah membelanjakan banyak uang membeli bahan obat untuk membuat pil pemulihan energi yang membuatnya hingga nyaris miskin. Dan Xiaoyan akhirnya berhasil membuat pil roh hijau 2 pola dan 3 pola. Dengan menggunakan jubah hitam besar yang menutupi mukanya, Xiaoyan kemudian pergi ke kota hitam dan langsung menuju ke tempat lelang. Di tempat itu, Xiaoyan bertemu dengan seseorang yang nampak terkejut ketika melihat pil roh hijau 3 pola yang dibawa Xiaoyan. Pil roh hijau 2 pola dan 3 pola akhirnya laris manis di tempat lelang. Namun Xiaoyan nyaris kembali miskin setelah membeli bahan obat untuk pil spiritual ungu untuk Hai Bodong. Xiaoyan kemudian menuju hutan untuk merebut peta yang diincarnya yang dilihatnya di tempat lelang. Di sana ia terlibat pertarungan dengan seorang doling dari klan darah bernama Fan Ling yang angkuh yang pernah ia jumpai di tempat lelang, dan berhasil membunuhnya setelah menggunakan jurus perubahan teratai hijau yang merupakan salah satu jurus dari api 3 perubahan misterius, yang tiba-tiba membuat inti api hijaunya melonjak dan membakar hangus tangan Fan Ling. Setelah Fan Ling tewas, Xiaoyan kemudian merampas beberapa barang berharga dan segera kabur dari tempat itu. Beberapa saat kemudian, Do Huang Fan Lao muncul di tempat itu dan menjadi berang ketika melihat Fan Ling, ketua muda klan darah, telah tergeletak menjadi mayat di tempat itu. Sementara itu, Xiaoyan melesat jauh ke dalam hutan dan tampak begitu terkejut ketika tahu barang yang dirampasnya ternyata adalah pil naga misterius Yin Yang dan gerakan 3000 petir yang sangat berharga. Di samping itu, ia juga berhasil merampas satu peta, yang jika digabungkan dengan pecahan peta yang ia dapatkan dari Hai Bodong, maka Xiaoyan akan dapat menemukan lokasi api lotus iblis. Xiaoyan kemudian menelan pil naga Yin Yang yang berkilau keemasan. Namun Xiaoyan merasa heran karena tidak ada perubahan yang terjadi pada tubuhnya setelah menelan pil itu. Yao Lao kemudian mengatakan hanya bila seseorang berada di ambang kematian, kekuatan pil naga Yin Yang baru akan muncul. Di saat itulah orang itu baru akan mengerti. Beberapa saat kemudian, energi doci di tubuh Xiaoyan tiba-tiba melonjak hingga armor doci muncul tanpa kendali di tubuhnya. Energi doci terus mengalir dan mengumpul di tenggorokannya dan Xiaoyan akhirnya mengeluarkan suara raungan naga hingga bergema di tempat itu. Namun untuk menggunakan kemampuan raungan naga sepenuhnya, Xiaoyan membutuhkan jurus gelombang suara dan memutuskan untuk mencarinya. Melihat Yao Lao yang sepertinya mengetahui betul rahasia pil naga Yin Yang itu, Xiaoyan yang penasaran pun lantas bertanya kepadanya. "Guru, apa ada cara lain untuk membangunkan aura naga yang tertidur itu? Sepertinya guru tahu betul pil ini. Pil naga Yin Yang itu sebenarnya aku yang buat, dan seorang lagi murid pertamaku si brengsek pengkhianat itu, sampai akhirnya aku jadi seperti ini. Dia harus mati guru. Apa kita jangan pergi dulu dari Black Corner ini? Bisa jadi pengkhianat itu sendiri yang membawa pil itu ke sini. Aku cuma agak khawatir saja kalau ketemu dengannya. Dia juga bisa bikin pil tidak kalah darimu, dan mungkin sekarang dia jauh lebih kuat. Terus jangan lupa masih ada klan roh, Hall of Soul itu. Sepertinya belum saatnya kau melawannya." "Belum tentu guru. Kalau begitu kita langsung saja ke Akademi Jianan. Aku juga mau belajar jurus gerakan 3000 petir." "Itu adalah jurus kelas Dodi, gak segampang itu. Sama seperti jurus gelombang api. Kau tidak langsung belajar itu kan, tapi butuh waktu." "Apa guru pikir waktuku selama ini belum cukup? Ayo guru, kita ke Akademi Jianan sekarang." Setelah mengatakan itu, Xiaoyan langsung melesat ke udara menuju ke Akademi Jianan. To be continued guys, nantikan episode selanjutnya. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.